بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا من حاز كل كمالي ما لا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ما لا يعبر عن علاك مقالي سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kaji baru Jumat 15 November ya. Mumarah 1 Wali Allah Syria. Amalan rahasia Wali Allah tidak sama semua. Jadi cara nandung amalan ada yang mesti diamalkan terkait masalah rezeki dulu, bukan sakit. Rezeki dulu. Rezeki itu banyak profesi, mengambil hak karena kegagalan kerjasama, ya penghubung juga rezeki, ya tolong diamalin. Hijibnya satu saja, Hizbul Bahar itu terakhir diamalin. Hizbul Bahar. Tapi sebelum mengamalkan Hizbul Bahar, sandarkan dengan amalan ini yang akan dong bahas. Rahasianya di sini, maka disebut amalan rahasia waliullah. Dan ini memang yang lain bisa mengamalkan, tapi makbulah. Kemakbulannya tentu diilmui. Kenapa kita bisa ke Hizbul Bahar? Karena kita sudah melakukan amalan melalui yang disebut sanad jalannya, runut rantainya, Qadariyah wan Naqsabandi. Ya, kalau kita menambah jangan melewati pakem. Pakem misalnya tawasulnya, jangan kita bertawasul ke Syekh Burhanuddin karena dia syatar. Tapi pakem Qadariyah wan Naqsabandi. Ya, di sini agak kesulitan pakem sanatnya, karena di sini kali dia, ya kali dia Naqsabandi, kali dia murni, ya. Jadi boleh kita pakem, paling kita pakai orang tua sama yang ada di sinilah, ya ikuti aja pakemnya. Itu tidak ribet, jangan dibuat ribet. Kalau kita mengirim hadiah sebagai wasilah, jembatan sebagai penghubung, ya kirim saja yang kita mampu dan tahu. Andung kan sering baca ulang-ulang itu, khususnya Nilaruhi gitu aja ya.
Jangan disambung-sambung benar hakikat Muhammad ya, jangan dulu. Itu ada sangkut pautnya dengan setar. Nur hakikat itu ada kaitan dengan ajaran-ajaran Sotaria. Makanya semua amalan harus tahu tempatnya, waktunya, dan diilmui namanya. Ya, insya Allah mendekati diijabah Allah itu syaratnya lebih dekat dibandingkan kita mengamalkan sesuatu. Kalau menyandarkan kepada akhlak Quran, ya pakai mat surat. Apakah kita sanggup? Ya, istilahnya istiqomah dalam kita beramal. Istiqomah itu kaitannya kan terus menerus, nggak putus ibadah wajibnya, tidak putus pula ibadah sosialnya. Yang berat zaman sekarang kan ibadah sosial, iya kan? Nah, kita bahas saja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, zikir harian saja. Kita awali dengan talqin ajaran untuk menanamkan ketauhidan kita dengan ingat kepada Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Doa makrifat kita. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ila hadiniyah sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hodiri al-mahdi kalifatul rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa musinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatautu a'udzubika min syarri sanatu abu ulaka binimatika alaya wa abu janbi faqfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku semua urusanku. Uraikan simpul pengikat ini, lisan ini, agar dalam taklim ini bisa mengamalkan, memahaminya dengan benar, dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Ya Rabbi at-ta'adnan majlisi ta'limi hada'ani nasil nash aladin majalul musrijinun bi fujuri wa idaha tarobu min hadal majlisi lakinahum majalu yasunna awamuraka. Allahumma kamustaslahu la yasalnu ila an adadahum idan nasaladu. Allahumma ani fakirun faqad adat ti khotifika la haula wala quwata ila syafratan. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah bisa dikasih waktu, masih diberi rezeki, umur, kesehatan untuk bisa hadir di majelis ini dengan niat thalibul ilmi untuk bisa mengamalkan amalan yang sudah dituntun secara sunnah. Fajali wajiro min ahli Rabbana amlina miladunka ar-rahmah
Wahayilana min amrina rasyada robbana larudika kulubana badail haitana wahablana min adunka aroma innaka antal wahhab ikroman wa tadiman jemaah hadirin wabil khusus ikhwan YMAA ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabil hadal mad'ad Asyatid Al-Fattah guru kita Lamanu Sohibil Qadiyah yang anda muliakan, sama-sama kita doakan semuanya rahimakumullah, juga ikhwan akhwat jemaah yang langsung hadir secara talaki maupun tidak bisa datang ke tempat ini hari ini, semuanya kita berprasangka baik rahimakumullah. Wabadu, hari ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini coba kita bahas yang sudah disebutkan tadi, amalan-amalan rahasia para aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar waliullah. Waliullah ya kita. Karena kita khalifah. Jangan dipersulit ya. Bukan digampangin. Waliullah itu sesungguhnya manusia itu kan sempurna. Kita ini diciptakan paling sempurna dari makhluk lain. Potensi itu ada. Bukan ahli agama aja. Ya. Bukan yang orang bertarekot aja. Pedagang, pebisnis bisa jadi waliullah. Ya. Jadi yang manusia itu ada potensi memiliki keistimewaan dari makhluk lain. Karena kedekatan kita kepada Allah maka harus dibangun terus menerus. Ya. Kami itu diperintahkan kemari itu penuh tantangan. Penyakit seperti yang tadi itu paling besar di Sumatera Barat, penghasil bara beliau itu yang tadi. Ya. Supplier sampai dia mungkin teman yang duduk itu. Ya, ujiannya apa? Cuci darah. Masya Allah. Jadi mengerikan, masih bersyukur kita. Ya. Jadi soal masalah, soal usaha, jangan merasa kita teraniaya ya. Itu untuk kebaikan kita. Allah tidak mengajak untuk kelurusan kita. Jadi persepsi kita kehidupan sekarang luruskan. Jangan mudah seolah-olah kita sial. Itu sama juga mengeluh syiru, mengeluh rahasia. Ya, nah, jadi gembira aja dulu. Ya. Jadi bangun terus kedekatan kita kepada Allah, karena itu kuncinya. Ya kita udah tahu mendekati Allah itu ya beriman kuat, takwa, kan gitu. Amalannya ditambah dengan amalan sunnah, zikir, ikuti jalur-jalur yang benar sekarang tasawuf dan tarekat. Ya gitu ya. Mungkin kita akan lebih mendekatnya lebih berbeda. Ya. Kita tidak boleh seketika menyebut seseorang sebagai wali Allah kalau kita belum melakukan amalan secara sesungguhnya ya. Nah, kenapa? Hati-hati tanpa ilmu yang memadai. Walaupun kita ini potensinya wali Allah. Wali Allah atau waliullah itu kan orangnya orang yang dibersihkan sama Allah walaupun fisik kita sulit bersih. Ya, kemana-mana kita bawa najisu kan, ya kan? Tapi itu Allah bisa mendekatkan kita, didekatkan sama Allah. Bukan kita mendekat, sulit. Kita lakukan ikhtiarinya untuk mendekat kepada Allah. Karena ketakwaannya selalu apa rahasia amalan para wali Allah itu harus kita ikuti dari takwa tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa wali itu kekasih-kekasihnya kata Allah di Quran. Ya, jangan salah persepsi ya. Jadi mencintai Allah itu mainannya di mana? Bukan takut, rasa. Kita udah naik level.
Kalau kita takut berarti kita neraka, ingin surga. Beda nggak? Beda. Ya. Itu bukan wali. Dan dalam konsep keikhlasan juga masih rendah. Ya. Jadikan kamu menjadi orang yang disayang sama Allah. Jadi wali Allah itu kekasih Allah. Mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, seperti yang ditafsirkan oleh banyak ulama ya. Dengan demikian setiap orang yang bertakwa adalah kekasih Allah gitu bahasanya. Karena kalau konsepnya diwalikan kepada Allah, kekaromah nanti. Pasti itu. Ya. Sedangkan kita nggak bisa menyontoh kesaktian melalui langsung Allah. Kita mencontoh jadi orang soleh kan nggak bisa ke Allah. Kemana? Ke manusia. Jadi keistimewaan para wali Allah ini bahkan membuat hamba-hamba Allah lainnya seperti para nabi, para syuhada iri. Nabi maksum, syuhada dijamin surga, mati syahid. Itu iri, sampai sekarang iri. Kita nggak maksum, malaikat tuh iri sama kita. Ya. Malaikat nggak bisa buat dosa. Nabi maksum, nggak dijamin nggak akan berbuat dosa. Lah kita dikasih nafsu. Kalau kita bisa menjadi wali Allah, iri nggak mereka? Iri lebih tinggi. Dalam konsep apa? Dalam konsep kemuliaan ya. Antum kan nggak ditakdirkan jadi nabi, iya kan? Ada kelebihannya. Bukan mengecilkan nabi nih. Dia kan maksum. Ya. Sampai iri itu. Ada hadisnya. Nah, ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya panjang, diawali dengan hadis ini langsung aja lah maknanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in min ibadillah, ibadan terakhir ida hajinan nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah kita ini ya, terdapat banyak hamba yang para nabi dan para syuhada iri melihat mereka. Hadis ini sahih. Ya. Ketika ditanyakan oleh sahabat, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Mudah-mudahan kami dapat mencintai mereka. Ya. Rasulullah bersabda, mereka adalah suatu kaum yang saling mengasihi karena Allah. Tanpa ada harta benda, tanpa nasab yang keturunannya yang bagus, di antara mereka tidak Habib, tidak Syahidi, ya. Wajah mereka bercahaya, berada di atas mimbar-mimbar nur, cahaya. Mereka tidak merasa khawatir di saat manusia dicekam oleh kekhawatiran. Mereka pun tidak bersedih hati di saat manusia bersedih hati. Gampang ya, pede aja, gembira aja, ya. Jadi intinya ini yang harus dijabarkan, mainannya di psikologi kejiwaan sebetulnya. Ya, kalau dimainkan di asbab atau syariat, antum pusing. Satu orang punya masalah, satu orang punya masalah. Benar kan? Ini bukan kaji John Nyaman, tapi diilmui. Gimana kita supaya tenang? Kan itu dulu. Gimana antum mau berdoa kalau antum tidak tenang? Efek setan masuk loh. Antum membuka pintu penghalang. Di antaranya tergesa-gesa. Tidak ngerti adab ketahara. Ya. Nawaitu rahasia di dalam, pas dapat dia lupa bahwa ada orang lain yang teraniaya dengan dapat itu. Antum makan, ada yang teraniaya nggak berasa sampai itu? Ada, jangan-jangan ada yang dijolimin sama tangkulak. Itu prinsip sedekah. Jadi kalau permasalahan kita diselesaikan, nawa itu jujur, saya mesti keluarkan sekian.
Nah ini yang sering menjadi kegagalan. Allah kan tahu dulu. Belum terjadi Allah udah tahu. Jangan-jangan kegagalan kita akan begitu nanti kalau dikasih. Maka diproses. Maka pede dulu. Ya, bersihkan dulu. Nggak enak aja diandung dia. Kan gitu. Enggak, kan itu benar. Iya kan? Nah, Anda tanya sekarang ya, interaksi aja. Apa sih yang disusahin sekarang? Khawatir, cemas seolah-olah itu akan terjadi. Antum kan cemas sekarang mati itu nanti su'ul khotimah. Itu cemas yang paling tinggi. Dalam ajaran syariat itu harus diwaspadai kan gitu. Dengan amalan-amalan tinggi. Tapi antum ingat ada amalan yang jangan sampai amalan tinggi antum terganggu orang lain. Zikir, dadedor. Semua di atas orang yang jolim. Nggak bisa gitu. Su'ul khotimah juga matinya. Ini fleksibel aja lah. Anda nggak ngamangin kaji, karena kemarin-kemarin ini kan kajinya sudah boleh dikata level tingkat super nih, nuklir. Ya, sampai kita bahas dulu sanatnya kan, supaya kita jangan salah kan. Iya kan? Ya. Ya Anda nggak ingin lah jemaah di sini itu amalannya main mandi, tahara, tobat lagi, tobat mandi lagi, putarannya tahunya udah tunggul hitam aja. Kan nggak coba. Kapan ibadah sosial yang membagi? Kapan mensejahterakan kita orang umat-umat yang mesti kerja dengan kita? Itu amalan keren loh. Maka kita harus kaya kan? Nah itu nawa itu Allah tahu loh. Tolong beresin lagi lah kondisi sekarang ini. Jelas amalan kewalian itu istimewa. Sampai-sampai hamba Allah yang mulia iri. Sandaran hadisnya saya. Itu kapan terjadinya? Di kehidupan akhirul zaman ya kita. Maka kalau punya cita-cita, jangan pengen surga. Tanggung. Ya Allah, gimana saya jadi wali Allah? Baru keren. Cita-cita hanya untuk jadi bisa bawa mobil ya kacau deh. Bisa apa? Bisa bawa pesawat. Jangan tanggung-tanggung kalau cita-cita ke Allah nggak ada halangan. Maka kemarin kan gajinya pendek aja. Ya. Pendaftaran syarat jadi Allah. Langsung ke pendaftaran itu. Kenapa? Karena antum sudah kenal ilmunya, hijibnya. Iya kan? Udah tinggal daftar. Buktinya udah dikasih ijazah. Setar aja tinggal kan? Iya kan? Oh nggak bisa kayak bawa pesawatnya. Lah, antum bonceng aja lah. Sampai juga kan? Nah, enak udah dapat kopi, udah ngajinya udah dipahami, nggak mau ngamalinnya on. Jelas on deh. Iya. On apa ya artinya? Yang duduk nggak tahu. Oh enggak. Dia nggak paham gitu maksudnya ya. Banyak orang yang nggak datang ini karena masalah. Unik-unik masalahnya. Masalahnya segadang kini sampai nggak datang taklim yang bisa menyelesaikan masalah. Kan on itu. Benar nggak? Ada orang berobat kemari, pas sakit yang diobatin. Padahal obatnya bukan begitu. Sakitnya itu nggak perlu diobatin. Kok gitu ya? Ya. Kira-kira gitu deh. Para wali Allah juga memiliki keistimewaan, salah satunya mendapat kabar baik melalui mimpi. Itu udah mulia. Itu kalau udah tinggi loh. Karena perangkat Allah komunikasi di zaman sekarang melalui dunia yang tidak boleh ada akalnya. Ada asbabnya. Nanti prosesnya setelah selesai mimpi sadar. Melalui dunia yang sifatnya mendekati arah-arah tidak ada ekspansi tubuh dan kecerdasan. Itu komunikasi Allah zaman sekarang. Benar nggak sih ngaji ini? Ya nggak percaya ada di Quran. Kadang-kadang kita nggak dikasih mimpi tahu solusi.
taat aja deh, baik aja deh. Ya. Atau memiliki firasat, itu dinaik di mimpi. Kalau mimpi kan jelas. Firasat, kita kesini bingung. Kok kita ditunjukin sama batu ya mesti ke sana gitu. Kan firasat ada yang nunjukin. Ya, lasar Allah kan banyak. Angin lasar Allah. Ya. Tahu aja kita. Ya. Nanti menjadi hal yang nyata oleh Allah setelah tergeser dengan hukum-hukum wakad. Jadi kita bedah dulu. Mimpi para wali Allah itu merupakan salah satu dari 40-70 bagian kenabian yang dipacakkan ke umatnya. Nah kita kan nggak peka di mimpi. Mimpi aja nggak pernah ketemu sekarang. Padahal itu termasuk ajaran Islam. Nah. Anibadati bisyamiti anal qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahun absyuro bil hayat. Terakhirnya juz'an minnal nubuwati. Mimpi itu dari ajaran nubuat yang dilemparkan ke umatnya. Salah satu bagian dari 40-70 bagian kenabian. Ya. Dari Ubaidah ibnu Syamit. Ia pernah berkata kepada Rasulullah mengenai firman-Nya. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Itu dijabarkan di Quran surat Yunus ayat 64. Ya. Dibaca dulu deh. Pak, itu dari hadis, dibaca dulu. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Bagi mereka dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kami telah mengetahui bahwa berita gembira di akhirat adalah surga kan itu ya. Maka apakah yang dimaksud dengan berita gembira, Mubashir? Berita gembira di dunia itu, antum diuji tapi dikasih tahu solusinya. Itu maknanya. Ada yang melalui jalan mimpi, ada yang melalui jalan firasat. Tinggi mana? Antum dalam amalan jangan minta mimpi. Itu makomat 1. Ya udah firasat aja. Ya. Kadang-kadang kaki berfirasat dengan sendirinya tanpa disuruh otak. Tangan berfirasat sendiri tanpa disuruh otak. Tahu-tahu melangkah ke orang yang bisa dihubungi menyelesaikan masalah. Jadi apa itu? Memori jalan sendiri. Ya. Ya. Mimpi yang baik dilihat seorang hamba atau diperlihatkan kepadanya. Mimpi yang baik itu merupakan suatu bagian dari 44 atau 70 bagian kenabian yang dilempar kepada umatnya. Lalu apa saja amalan para wali?
Itu salah satu bukti dari kita mengamalkan sesuatu untuk berjanji menjadi waliullah. Karena kita khalifatullah. Kita manusia kan? Disuruh apa? Khalifah kan? Itu makomat tertinggi. Khalifah tertinggi makomatnya waliullah kan? Taat yang istiqomah. Harus secara rohani harus baca niat, ajak konsepkan niat kita. Kalau kita dapat ada hak orang lain. Amalan rahasia para waliullah adalah sebagai berikut. Ini amalan awal. Ini tidak ijazah, tapi ini sunnah. Maka pakem kita, ya pakem kita, ketepatan kita itu hijib. Tapi sunnah ini nggak boleh lepas. Membaca istighfar 100 kali sebelum subuh. Rahasia 1. Amalkan ini kalau betul-betul sudah di ujung permasalahan yang berat. Membaca istighfar 100 kali sebelum subuh. Itu rahasia, kata Nabi, amalan waliullah pertama. Rutinkan itu dulu sebelum subuh. Lapat baca bismillah agak berbeda istighfarnya. 100 ya. Apa sih makna hakikinya? Kenapa mesti 100? Istighfar itu nolnya, ujungnya nol. Enggak bekerja kepala, enggak bekerja lahir, tawakal. Yang bekerja Allah. Duduk, itu 100. Beda dengan 33, kehendak. Karena ditutup dengan kehendak. Jadi, kalau amalannya nol, ujungnya berarti tawakilah. Paham maksudnya? Mutolaahnya begitu. Lafaz yang dibacanya sebagai berikut: subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ditutup astagfirullah. Baca ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. 100 kali. Jangan dulu berpikir hijib ya. Jangan. Ya, jangan dulu. Kok lain lagi dari kemarin? Gaji kemarin itu dari atas ke bawah. Kalau syariat dari bawah ke atas. Duduk nggak? Kalau ingin tahu Jakarta, seolah-olah kita sudah duduk di Jakarta supaya jangan nyasar. Itu ngaji torekat. Itu bukan ilmu ramal. Duduk nggak? Nah ya. Artinya maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung, aku mohon ampun hanya kepada Allah. Kan gitu. Kan umumnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah dengan segala puji, maha suci Allah yang agung, gitu aja kan. Betul, kita mau pakai itu. Ya, mau pakai itu kan? Kita kan mau pakai itu. Suci agung, suci agung, suci agung, ulang tuh sampai karakter kan. Tapi nggak minta ampun. Gimana mau nempel sifat itu? Betul? Nah, itulah gunanya taklim. Sedikit tapi mentok. Ternyata ujungnya itu harus astagfirullah. Ya udah dimainin terus sama guru itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Agung mulia ke awang-awang lagi. Karena kita nggak minta ampun. Gimana mau pakai yang keren tuh? Mulia. Kalau kita nggak menerima keampunan dari Allah. Karena itu dari Allah syaratnya. Jadi mengamalkan ismu azam, puja-puji kepada Allah, kalau fisik wadah kita nggak terima, hanya pahala. Itu mutolaah.
Penting talibul ilmi kan? Penting ya? Insya Allah yang antum sampaikan ini ada sanadnya, ada tali rantai yang mesti berkata begitu. Jadi ini dinamakan juga zikir, tapi sudah beda. Karena kita mafhum, paham. Itulah istighfarnya para makhluk malaikat. Itu dia. Ratusan tuh. Kita pakai istighfarnya malaikat. Padahal malaikat dijamin tidak bisa berbuat dosa. Zikirnya begitu. Kenapa? Karena dia akan memakai kemuliaan Allah. Sifatnya. Malaikat aja begitu. Nabi juga begitu. Yeah. Satu amalan rahasia waliullah. Itu ya. Itu kan harus dijabarkan secara benar. Baru satu tuh. Yang kedua, tahlil. 100 kali. Kalau di tarekat namanya thayyibah. Toh? Thayyibah. Perhatiin amalannya. 100 kali. Rahasia amalan waliullah yang kedua, yaitu rutin membaca tahlil 100 kali sesudah sholat zuhur. Tadi sebelum subuh, tapi sekarang sesudah sholat zuhur. Itu satu paket satu hari itu. Jangan zuhur ini lagi istighfar. Kalau istighfar terus ya main air terus dong. Padahal tepatnya bukan itu lagi. Tempatnya mesti tahlil. Waktunya sudah zuhur. Lapat yang dibaca sudah zuhur ini rahasia amalan waliullah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Dasarnya mana? Rasulullah bersabda. Diberi ajaran rahasia para waliullah, kalifatullah pada amalan-amalan kepada sahabat tabi'in. Ini dia amalan kedua rahasianya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Keren, semua aja yang tahu. Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Terpaksa sampaikan ini karena banyak salah amalan tidak tahu posisinya. Antum, misalnya ke Mekah, nyium Hajar Aswad, antum berdoa meminta sesuatu dicium Hajar Aswad, mendekati syirik. Kenapa Umar mencium? Karena melihat Nabi menciumnya, hanya itu. Di mana? Musdalifah. Doa yang tepat itu. Walaupun antum nyender begini aja ngelihat. Tempatnya ada nggak? Walaupun itu di Mekah. Tuh. Beda. Hati-hati ngelihat Ka'bah antum punya niat. Jangan-jangan antum nanti meminta kepada batu kalau nggak diilmui. Benar nggak? Iya kan? Apa yang kedua? La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Dasarnya hadis Nabi sahih. Man qara hadihil jumlata amana minal fakri wasyakan fil qabri minal wahdati. Tempatnya di situ zuhur. Siapa saja yang membaca kalimat ini tadi, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, akan selamat dijauhkan dari kemiskinan. Fakri, dan akan menenangkan serta menyenangkan di alam kubur dari rasa kesepian. Keren gak tuh? Kapan waktunya? Waktu kita ada setelah kita berusaha. Subuh saatnya kita bertahara. Duha, setar pertama mereka duha udah minta. Tubuhnya udah suci belum? Sholat duha, betul. Pahala aja yang dapat. Jadi antum mesti tegas mengamalinya secara benar tuntunan sunnah. 1000 pun antum ngamalin hijib, ya, nggak tahu, nggak ada
yang disebut sanad yang benar. Diawali dengan apa? Tempatnya kapan? Ya melenceng juga. Benar kan? Ulang. Man qara hadihil jumlata amanna minal fakri. Aman dari miskin. Wasakan fil qabri minal wahdati. Jadi wadah kita nggak akan kesepian. Kita dijauhkan dari kemiskinan, Pak. Itu hadis Nabi ya. Masya Allah. Syahid. Itu amalan para wali Allah yang kedua. Yang pertama udah tahu, yang kedua udah tahu. Itu boleh dikasih terus menerus diamalin itu. Walaupun kita nggak zikir, kalau kita ada kehendak, ada masalah, tembak itu. Amalan kedua. Amalan ketiga. Baru tasbih. Tahmid, takbir. Kapan? Kapan? Sebelum tidur. Ada hadisnya. Bukan maghrib, bukan isya. Itu penuh dengan amalan wajib. Betul kan? Penuh dengan amalan yang sudah dituntun secara fardu ain. Maghrib penuh fardu ain. Isya juga ada fardu ainnya. Udah? Kalau diundang taklim kita harus datang wajib. Betul kan? Berjamaah di pintu itu. Sebelum tidur. Puja-puji itu sebelum tidur. Karena, kenapa? Udah terima kasih. Kita bisa diamalin di bawahnya. Ya. Itu rahasia amalan waliullah yang ketiga. Biasa aja kan? Antum ngamalinnya, tahmid sudah sholat fardu kan? Ngeduluin. Tempatnya mana? Ya. Dawamkan sebelum tidur. Dawamkan tahu, lirih terdengar oleh telinga fisik. Tasbih, tahmid, takbir. Sebelum, disinilah letak 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Artinya, sudah dong bahas. Tidur harus diawali sunnah Rasul. Seperti berserah diri mayat yang dikafani. Kepala menghadap kiblat, miring ke sebelah. Udah amali, udah jabarkan, baca aja lah. Ya. Apa yang dibaca? Setar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah itu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang keduanya 33. Jadi itu di mana? Jangan bawa tasbih, tangan ke fisik. Oh, sebelum tidur. Berarti ada wudhu. Sudah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disebut tasbih, tahmid, takbir yang paling benar letak amalannya. Itulah rahasia waliullah yang ketiga. Antum nggak paham yang ini, matsuratnya, tuntunan sunnah, langsung ngamalin hijib. Ya udah, pahala aja. Kadangkala kita hanya mengamali sunnah, antum sudah dapat keberhasilan. Karena kita ada makrifatnya dalam doa. Ada ilmunya. Itu dia. Ulang dari atas. Pertama, sebelum subuh, istighfar. Kedua, sudah zuhur. Udah tahu kan tadi? Ketiga, tasbih, tahmid, takbir. Di mana letaknya? Sebelum tidur. Keempat, bangun besok pagi, baca lagi zikir pagi dan petang. Pas bangun, mandi, mau keluar, ini udah subuh. Jadi itu diantara setelah sehari itu enggak? Kan sebelum subuh kita ngamalin yang kemarin. Jadi inti pas pagi kita bangun, setelah amalan itu, kita ngamalin itu bukan amalan untuk hari yang kemarin. Disinilah waktu kita menjadi time tunnel. Ini pusing nih, hukum akliyahnya pusing nih.
Nah sebenarnya kalau bahasa runutnya kan gini ya, bahasa runutnya. Pertama istighfar, sudah istighfar, zikir pagi dan petang kan gitu seharusnya. Iya kan? Tapi zikir pagi dan petang tuh isinya bukan hari itu. Yang kemarin. Ngerti nggak deh? Ya, tetap kita niatnya ini langsung zuhur. Yang zikir pagi dan petang itu isinya yang kemarin. Kalau nggak belajar ilmu wakat, pusing juga nih. Ya, zikir pagi petang itu, bukan yang kemarin, yang ke depan, yang akan ke depan, bukan yang kemarin, yang ke depan. Jadi itu untuk yang ke depan. Di situ menyempit nggak waktunya, nggak bisa panjang. Itu disebut waslat. Apa lafadznya amalan rahasia para waliullah ini? Iya. La ilaha illallah wahdala syarikallahu la malikul walahamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdala syarikallahu la malikul walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Antum berpikir dengan posisi runutnya. Bingung nggak? Itu bukan awal, itu terakhir. Karena kita memasuki dimensi yang baru. Runut yang benar, istighfar, tasbih, doa la ilaha illallah, pengisian, ya, di zuhur. Sudah itu, apalagi doa sebelum tidur. Keempatnya baru zikir subuh. Itu di depannya. Ilmu wakat nanti menjabarkan, insya Allah. Nanti ngerti dengan amalan ini. Runutnya begitu ya. Jangan istighfar, zikir pagi petang. Jangan berniat begitu. Ini akan ada di depannya. Karena itu suatu start awal. Jamin bingung. Bener bingung tuh. Pasti bingung. Yang duduk juga kebingungan dulu. Tapi coba diamalin dulu. Amalin biasa aja. Pas bangun pagi kita amalin zikir pagi petang. Lafadznya tadi la ilaha illallah wa la syarika lahu al muwalikul walahamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah banyak itu, orang banyak tahu itu, ya. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, pertanyaan sekarang. Bukan ajal tulaka ya. Pertanyaan dari Anung, interaksi aja. Apakah antum wali Allah? Apakah antum wali Allah? Ya, jawabannya. Betul, saya wali Allah. Karena saya manusia. Saya sudah balik. Ya. Betul? Saya punya akal, saya sehat, saya sadar. Maka saya siap menjadi wali Allah. Itu bukan motivasi. Itu ketetapan bahwa antum wali Allah. Karena antum khalifah. Cuman memegang wali Allah itu berat. Salah satu amalannya tadi, ya kan? Itu diistiqomahkan rutin. Itulah rahasia amalan waliullah 4 bagian. Itu sunnah. Nah, sekarang kita pahami secara tholibul ilminya. Siapakah wali Allah itu? Nggak ada yang jawab. Kita sudah merasa wali Allah nih. Merasa aja dulu. Nah ya memang benar secara fisik. Pertanyaan siapakah wali Allah itu? Yang jawab nggak ada. Yang jawab harus Allah. Quran surat Yunus 6263. Itu jawabannya.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Tanya nih, ini bukan bai'ah, tapi koreksi. Antum wali Allah? Ya, karena kita manusia. Nah, pertanyaan kedua, betul nggak jujur wali Allah? Dijawab sama Allah. Apa wali Allah itu? Masih ada takut? Masih ada khawatir? Kebuka rahasia antum. Bahwa uang nggak dibayar aja kampung cemas minta ampun, nungging, nggak bisa tidur, kacau tuh. Ini bukan ngejatoin, itu yang firasat. Maka tanya ke Allah. Aduh maaf ya. Nah, ini itikot kan? Koreksi. Kita mau ngamalin tadi tapi belum jadi wali Allah, repot kan? Nah, langsung hijib gimana ini? Itu dia letaknya. Ya. Jangan-jangan nggak ada nih. Ada orang takut pula dengan nggak selesai kuliah. Ada pula takut sekarang nih dengan belum dapat bini. Kacau itu. Wali nagari itu mah. Iya kan? Jadi tandanya itu. Wali Allah itu kata Allah nih, tidak ada kekhawatiran sedikit pun terhadap mereka. Di diri kita nggak ada khawatir. Tidak pula mereka bersedih hati, nggak pernah galau. Bener. Jadi wali Allah itu punya makomat. Kalau galaunya biasa aja, segitu deh makamnya. Tapi kalau sudah hilang itu, baru tuh wali Allah. Jadi bukan yang bisa terbang jalan di air. Gimana nih? Yang bisa ngoperasi enggak? Yang duduk aja masih ada takut kak? Takut apa? Takut nggak ada duit? Pusing. Logika kita keterima nggak nih? Yang jawab Allah kan? Lu udah kurangi khawatir, tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan antum dinaikkan derajatnya menjadi wali Allah. Gitu. Maka doa antum kalau jadi wali Allah akan betul-betul sempurna. Dimakbulkan sama Allah kan gitu. Itu ilmunya. Kita bahas secara lebih tegas lagi ya. Kenapa antum tantang untuk antum berniat ya menjadi wali Allah? Kenapa begitu? Jadi kalau antum dapat di luar wali Allah, kapan gua dapat wali Allah? Susah nih. Tapi pisahan orang yang diamnya di hutan, kemana pikiran tuh? Ya, nggak zamannya berpikir kayak gitulah. Agama Islam itu tidak sulit, tapi nggak mudah, kan itu. Secara bahasa arti wali apa? Al-Qarib. Bukan wakil. Dalam konteks Quran bukan wakil. Kalau wali di luar, wakil kan? Wali nikah, wali nagari, wakil rakyat, wali. Tapi dalam konsep Quran, lapisan kedua Al-Qarib, artinya dekat. Antum itu dekat dengan Allah. Buktinya dekat, nggak bisa makhluk lain itu Allah masuk ke sifatnya di hati. Arasku adalah hatimu, bersihkan. Berarti antum ada potensi wali. Setuju? Keterima? Kenapa ajaran Torekot begitu? Ini diusir terus, hatinya diisi sama cemas, khawatir, ya kabur lah. Untuk apa antum nafiin yang lain? Ngisi Allah. Sudah itu besok diisi lagi sama kotoran, cemas, khawatir, besok mati jadi apa? Nggak makan, nggak ada duit, kacau balau ini orang dia kacau, masuk lagi setan. Bersihin lagi. Itu disebut tiap hari kita beragama. Ya, hanya mengandalkan logika dan syariat. Nah, andong sampai ini
Karyawan kajian ini. Paham ya? Paham ya? Masya Allah. Jadi ada gunung juga ilmu kan kelama di awak saya lah. Nah, ada gunungnya tuh. Yang penting Allah. Ada gunungnya lah. Aduh. Itu ilmu tenang. Arti wali dalam konsep tarekat, tasawuf, ruhani, hakikat adalah dekat. Dekat itu jangan diteorikan. Dibuktikan bahwa dia hadir. Allah Maha Besar. Jangan banyak-banyak sifatnya aja lah. Agoni ada di hati. Kaya antum. Dipakai 99 meledak antum. Ini jangan serakah lah. Kalau ke sifat Allah nggak bisa diturutin semuanya. Karena kita nggak bisa mencontoh Allah. Kita menyontoh wali-walinya. Nyambung kaji sebelumnya? Ya. Jadi wali Allah itu ya itu tadi. Syarat dekat itu syariat. Beriman, percayanya Allah. Nah, kalau udah beriman, udah percaya sama Allah, bisa dekat kan? Bertakwa gitu ya. Nggak perlu dikaji lah itulah ya. Ya. Gemar melakukan ketaatan, menjauhi maksiat gitu deh. Ya. Maka dekat. Allah sendiri menafsirkan wali Allah dengan pengertian mereka adalah orang yang beriman, bertakwa, maka aku mendekatmu. Jadi ada syarat. Bukan karena dihantam dengan toibah saja. Toibah hantam, ada faedahnya. Bersih badan antum. Sehat badan antum. Tapi sudah itu diisi lagi jelado kutu saember. Balado balik. Wah, lama hukum waktu mana nyelesaiannya ala hilang. Besok makan lado balik, itu tobat sama lado. Ada pahala, bukan nggak ada pahala, tapi ilmui. Ya. Jadi jangan dimudahkan kita tobat nasuha itu gampang. Itu paling berat. Dalam konsep paling dasar adalah tobat nasuha. Tobat nasuha akan menjadi pakem kita kalau ada yang kontrol. Namanya inabah. Sampai ya? Itu terkait. Berarti taubat umum awam. Inabah khusus ada mursyid. Enggak gua buat tempang lu kata gurunya gitu kan. Ayo. Beruntung kan kalau kita melakukan sesuatu amalan ada yang disebut nasab. Garis pengontrolnya. Antum mau dikontrol Rasulullah. Wih, itu jenderal bintang 5 bro. Ya. Kamu ngadep aja itu wakil presiden susah. Ya. Susah gak? Baru manusia ya. Oh ini ngadep langsung supaya deket nih. Kita ambil dari hijab katanya. 1000 malaikat membacking kita. Gimana? Lu ngaco ini ngaji ini lu ngaco karomah ya. Jadi penafsiran Allah beda. Bukan salah. Pengertian wali itu wakil, tidak salah. Syar'i. Syariat begitu. Itu diletakkan di mana? Asbab. Tapi kalau dekat ruhani. Lapisannya beda? Beda ya. Syarat menjadi dekat Allah, iman takwa aja. Jadi ada dijelaskan oleh guru-guru yang mengamalkan torekot, bertasawuf juga, tidak pernah meninggalkan syariat. Di antaranya Asy-Syaukani, ada kitabnya yang mengarang kitab Fathul Qadir. Ya. Bab 2 halaman 640. Beliau berkata, man amana wa taqwa fahuwa waliullah. Itu dia isinya. Man amana wa taqwa fahuwa waliullah. Setiap yang beriman dan bertakwa, dialah pasti menjadi Allah. Susah enggak jadi wali Allah? Enggak ya. Kan beriman, antum udah beriman. Antum udah bertakwa, takut hanya kepada Allah kan. Tapi
masih nggak jujur, nggak ada duit, cemas juga, kan gitu ya? Iya kan? Sama jin kabur juga, iya kan? Gitulah kira-kira ya. Katanya apa? Takwa, katanya beriman, ya. Naikin level itu. Karena kita ada ilmunya kan? Ini benar ini. Siapa yang beriman dan bertakwa dialah yang menjadi wali Allah. Berarti Allah udah dekat. Gitu. Ini di bukunya di halaman 368 ya. Ya. Jadi referensinya Fathul Qadir karangan Asy-Syukani. Ya. Siapapun bisa menjadi wali Allah. Yang namanya manusia. Betul? Apakah waliullah itu khusus hanya orang yang lulusan S1 sarjana agama? Tidak. Apakah waliullah itu khusus yang sudah menjadi ulama? Tidak juga. Jadi potensi yang nama manusia bisa menjadi waliullah. Selama dia dua aja, beriman dan bertakwa dengan level sampai puncak. Maka level kewaliannya pun akan diberi bonus yang disebut karomah. Baru pertengahan itu. Kalau hijib sudah ke fisik. Kalau kuat hijib sekali bentak muntah darah 9 lubang. Itu udah pakai senjata. Ya. Betul kan? Jadi boleh gunakan hijib? Boleh. Karena kejoliman sudah ada dajali. Yang sulit dijangkau secara mata. Dengan menggunakan keahlian teknologi, dengan menggunakan sains, itu dajal. Nah kalau kita nggak kuat, ilmu kewalian, kacau nggak? Gitu. Jadi dengan begitu kita tahu siapapun bisa menjadi Allah selama dia beriman bertakwa, dan yang terpenting gelar wali Allah bukan gelar pemberian manusia. Bukan. Rame di mbah YouTube tuh. Gus Dur itu waliullah, udah dosa tuh. Banyak nggak? Nggak boleh, itu adatnya nggak boleh. Abah Anom tuh orang mulia, itu baru boleh. Jangan disebut wali kutub, wali timur, jangan. Jadi kalau terpaksa menyebut wali Allah, menurut Syekh Anu, menurut buku Anu, ada keselamatan kita dari ucapan tadi. Cerdik kan kita? Kata antum dia wali Allah, enggak, kata buku itu, dicari buku itu kan. Nah, ya gitulah. Jadi gimana nih? Maka dalam beragama itu kata siapa? Antum pikir kata siapa? Itu ini disebut tali sanad. Berguna, kecerdasan berguna gak? Enggak. Pinter seorang saya. Kata saya, iblis tuh. Kalau beragama, kacau kan? Bener gak? Kan iblis ngomong gitu. Hati-hati dipikir. Bukan kata orang. Bukan pemberian manusia waliullah itu. Wali nagari pemberian rakyat. Begitu yang benar. Bukan pemberian kelompok nasab. Ya kan? Oh karena di atasnya datu, turunan nasabnya anak pertama jadi datu, juga nggak betul itu. Karena pemimpin itu dilihat akhlaknya, bukan nasabnya. Ramai di nasab kemarin. Ramai kan? Kita seenggaknya ada ilmu. Allah tidak menilai nasabnya. Pertama Allah melihat akhlaknya. Kedua Allah melihat ilmunya. Tertinggi Allah melihat makrifatnya. Jadi wali Allah bukan gelar pemberian manusia, bukan pula seseorang yang bisa membuat hal di luar akal. Wali Allah nih
Dia bisa membuat di luar akal. Tahu di luar akal? Lil adat. Akal kita nggak menerima, antum bisa ngambang. Praktekin bisa ngambang. Bukan wali Allah yang bisa membedah seseorang tanpa sakit. Belum tentu. Bukan wali Allah yang antum bisa melakukan tahan bacok. Bukan. Bukan wali Allah pula kalau antum bisa terbang. Bukan. Itu itikad. Jangan terlalu wah lah hal itu. Itu kecil tuh. Pasti ada mainan nafsu. Bukan yang terlihat di luar akal. Akan tetapi pengakuan Allah. Berarti kalau sudah pengakuan Allah, dia sendiri yang tahu dia wali. Lakuin aja iman sama takwa, bro. Ya nanti ada rasa itu. Kok kita kesini aman, alhamdulillah. Ya. Syarat menjadi Allah, pendaftarannya hari ini katanya. Amalin hijib segitu, betul menyampaikannya. Motivasi tarbiyah. Inti hakikatnya sudah jadi Allah, nggak tahu kita. Mau dikejar, mau dikejar, repot kan? Yang penting kan kita hidup di atas dunia ini cukup. Allah ridho, maka bahagia. Setuju? Oh ngandalin lifestyle, kepangkatan, nasab. Di bawah itu ke tunggul hitam. Enggak, kontrak kita nanti pulang aja cuma 2 kali berapa lah ya. Iya. Betul kan? Capek lah ya. Ya jangan, tapi supi banget juga jangan deh. Jadi sudah jelas kita paham di sini siapa wali Allah itu, kita luruskan dulu. Wali Allah ini nempel selalu dengan pola berpikir orang sekarang dengan yang namanya karomah. Ya, pasti wali Allah itu karomahnya tinggi, nempel kan? Tunggu dulu. Ya. Kita masukin. Al-hijratu illatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu